pahami. Nah, hari ini kita bicara dua materi kita, yaitu BMT, ya, BMT dan KSPPS. Ya, dua materi ini, dia sebetulnya dekat, tapi mungkin apa namanya ya, beda proses. Nah, BMT dan koperasi ada di dekat kita, maka kalian juga saya minta nanti untuk bisa melihat perbedaannya. Setelah kuliah nanti surveilah ke lapangan. BMT terdekat itu ada di kampus 1, dua-duanya di kampus 1. Ada koperasi syariah, kalau di kampus 1 itu ada koperasi pegawai negeri. Kalau di kampus kita ada BMT, itu namanya PT BMT Al-Mabruk ya. Al-Mabruk itu namanya. Kalau di koperasi ada namanya KPN, Koperasi Pegawai Negeri eh, Al-Ikhlas Batu Sangkar ya. Dua. Jadi nanti kalau mau coba cek bedanya apa, boleh cek langsung prakteknya seperti apa. Karena di dekat kita ada. Jadi kita tidak hanya belajar teori, tapi kalian tahu prakteknya seperti apa. Dan saya harap 15 orang yang di kelas ini punya rekening di BMT ini nanti tunjukkan ke saya sehingga kalian menjadi bukti kalau kalian sudah melihat bagaimana operasionalnya BMT. Buka rekening itu hanya kalau nggak salah saya 15.000 entah 20.000 ya. 15.000 entah 20.000. Tapi dengan buka rekening kalian nanti akan tahu, oh ternyata akad pembukaan rekening itu begitu ya. Ternyata begini. Ada yang punya rekening BMT? BMT Al-Mabruk kampus punya? Sudah belum? Belum, Bu. Nah, sudah? Belum? Belum, Bu. Kalau belum, Belum, Bu. berarti kalian nanti harus buka rekening, tunjukkan ke saya, udah Bu, gitu. Ya, nanti saya akan tanya apa yang kalian dapat dari situ. Karena kalau tidak seperti itu nanti nggak dapat materinya seperti apa. Berbusa pun mulut saya mengajarkan kalian mengenai BMT itu nggak akan nyantol dia kalau prakteknya nggak ada. Kalau di koperasi memang nggak bisa kita masuk anggota koperasi. Kecuali kalian ada Kopma, koperasi mahasiswa. Ada yang jadi anggota Kopma hari ini? Ada nggak? Nggak ada. Nah, ini makanya kalian tidak dekat dengan lembaga keuangan. Karena kenapa? Karena yang dekat-dekat kalian aja kalian nggak ngikutin gitu. Apalagi nanti kalau kita bicara bank. Ada rekening di bank? Ada rekening bank syariah kalian punya? Enggak Tidak pula? ada. Enggak ada? Ada, Bu. Ada, Ada. Bu. Bank syariah apa? Bank syariah apa punya? Bank Nagari, Bu. Nagari. Oh, Bank Negari Syariah. Iya, Bank Negari Syariah. Yang di mana kantornya kalau gitu? Jangan-jangan Bank Negarinya konvensional pula. Yang di Payakumbuh, Bu. Ya sebelah mana? Kalau di Payakumbuh itu sebelah mana? Dekat Simpang Benteng, Bu. Oh iya, itu Syariah itu ya. Jangan-jangan nanti yang di sebelah Ramayana Lama itu berarti konven itu. Oke. Sekarang kita lihat dulu bedanya apa. Nah, kalau kita lihat sejarahnya BMT, ya, beranjak ke sini. Kalau kita lihat sejarahnya BMT, BMT itu pada prinsipnya awalnya dulu sejarah hadirnya itu adalah hanya bernama Baitul Mal. Ya. Baitul Mal. Hanya itu namanya. Rumah harta. Kenapa rumah harta? Karena memang Nabi memfungsikannya adalah untuk tempat penyimpanan harta umat. Harta yang diperoleh dari hasil rampasan perang, dari hasil sedekah orang, zakat, infak, segala macam gitu ya. Maka disimpan di sana. Dan pada masanya Baitul Mal itu, ke seluruh dana yang masuk ke sana, itu merupakan fungsi sosial yang dijalankannya. Dia menjalankan fungsi sosial sehingga digunakan untuk umat. Nggak ada kewajiban misalnya dikasih uang 10 juta kemudian harus dibalikkan, nggak ada kewajiban karena gunanya adalah untuk sosial. Ini
Baitul Mal pada masa Nabi. Kemudian kejayaan Baitul Mal itu sampai pada masa Khalifah ke apa? Kerajaan Abbasiyah. Khalifah Abbasiyah yaitu Umar bin Abdul Aziz. Apa yang terjadi pada masa Umar bin Abdul Aziz adalah ternyata Baitul Mal ini surplus. Kenapa surplus? Uang yang masuk. Nah, uang yang masuk itu lebih besar daripada uang yang keluar. Nah, uang yang masuknya lebih besar daripada uang keluar. Masuk hari ini, taruhlah 1.000 dirham misalnya. 1.000 dinar misalnya ya. Keluarnya hanya 500. Kenapa bisa seperti itu? Karena pada masa Umar bin Abdul Aziz itu bisa dikatakan karena fungsinya adalah fungsi sosial ini, maka pada saat itu di masa Kekhalifahan Umar bin Abdul Aziz sudah tidak ada lagi orang yang berhak menerima zakat atau menerima bantuan, ya, sehingga surpluslah Baitul Mal itu. Tetapi seiring dengan perkembangan Islam, akhirnya berbagai macam dinasti-dinasti yang ada di Islam itu akhirnya mengalih fungsikan Baitul Mal. Yang dulu adalah untuk kepentingan sosial, sekarang dipakai untuk kepentingan pribadi. Nah, jadi harta-harta Baitul Mal oleh para raja-raja, dinasti-dinasti setelahnya itu digunakan untuk membiayai kebutuhan istana. Sehingga Baitul Mal pada masa itu kehilangan fungsinya. Kemudian kapan lagi Baitul Mal ini mulai mencuat lagi di kita di dunia ini? Nah, itu awal-awal kalau di Indonesia sendiri itu diprakarsai oleh mahasiswa ITB. Ini yang saya bilang itu adalah, kalau kita tahu ITB itu adalah Institut Teknologi Bandung, yang merupakan fakultas deretan 100 besar dunia, ya, masuk dari sana ITB itu. Kalau di Indonesia jangan tanya lah, itu 5 besar itu masuk, 3 besar lah kalau saya tidak salah ITB itu. Yang semua Anda mungkin bisa cita kuliah di situ, tapi sayang itu hanya mimpi ya, karena usahanya nggak banyak, makanya nggak dapat cita-citanya. Kemudian ITB memiliki fakultas ekonomi dan bisnis, yang ternyata di fakultas inilah hadir pertama kali BMT. Di mana didirikan? Markasnya di mana? Di Masjid Salman ITB. Nah, Masjid Salman ITB. Kalau kalian ke Bandung nanti mau ke ITB, mampirlah ke Masjid Salmannya. Terkenal sekali Masjid Salman ITB. Disinilah BMT pertama kali diprakarsai oleh mahasiswa-mahasiswa ITB jauh sebelum hadirnya Bank Muamalat. Bank Muamalat hadir tahun 1992. ITB hadir tahun 1984. Artinya apa? Sebelum Bank Syariah itu pun mencuat di negara Indonesia sendiri, ternyata mahasiswa-mahasiswa bisnis yang ada di Institut Teknologi Bandung telah memprakarsai berdirinya BMT. Kemudian melihat geliatnya saat ini, maka BMT sudah juga beralih fungsi. Nah, seiring dengan keluarnya Undang-Undang Nomor 1 ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 mengenai lembaga keuangan mikro syariah. Nah, mengenai lembaga keuangan mikro syariah, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2013 mengenai lembaga keuangan mikro syariah ini dikatakan bahwasanya seluruh lembaga keuangan mikro itu harus memiliki badan hukum yang terdiri dari 2 saja. Ada undang-undang, ada berdasarkan koperasi, ada berdasarkan perseroan terbatas. Menurut perseroan terbatas, jika ada lembaga keuangan memiliki badan hukum perseroan terbatas, maka harus ada 60% modalnya itu milik pemerintah daerah, ya, pemerintah daerah atau yayasan atau induknya. Nah, induknya itu dalam artian
dia tidak misalnya begini, kampus kita punya koperasi, maka punya BMT, maka 60% itu dimiliki oleh kampus itu modalnya, maka diperbolehkan. Kalau di BMT kita di kampus BMT Al-Mabruk itu 60% modalnya dimiliki oleh Pemda Tanah Datar. Makanya dia bisa berdiri sebagai badan hukum PT. Hadirlah dia dengan nama hari ini PT LKMS BMT Al-Mabruk. Satu-satunya lembaga keuangan mikro syariah yang bergerak di bidang BMT itu yang berbadan hukum PT di Sumatera Barat adalah PT LKMS BMT Al-Mabruk. Nah, kemudian kalau dia memilih badan hukum koperasi, nah, maka undang-undang ini mengatakan kalau berbadan hukum koperasi, maka tunduk kepada Undang-Undang Koperasi ya, nomor 25 tahun 1992. Sementara kalau PT dia tunduk pada Undang-Undang PT nomor 40 tahun 2007. Jadi PT LKMS BMT Al-Mabruk Batu Sangkar itu atau BMT yang ada di kampus 1 itu, lihat pergi kampus 1 dekat ATM ada BMT, ada koperasi di sebelahnya. Nah, satu dia tunduk pada Undang-Undang PT, satu dia tunduk pada Undang-Undang Koperasi nomor 25 tahun 1992. Nah, seiring perkembangan undang-undang ini juga, maka untuk BMT sendiri sekarang sudah banyak beralih nama. Ada BMT, itu nama populer. Ya. Kalau dia berbadan hukum koperasi, ada orang kasih nama KSPPS, KSPPS. Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Ya. Kemudian untuk ada lagi namanya sekarang BTM. Baitul Mal wa Tamwil Muhammadiyah Padang. Itu sebelumnya adalah BMT Muhammadiyah Padang. Sekarang namanya BTM, Baitul Tamwil Muhammadiyah Padang. Jadi malnya hilang. Fungsi mal yang sebelumnya di M ini sekarang fungsinya adalah mal atau sosial ditukar. Tidak lagi ada fungsi sosial, melainkan semuanya menjadi fungsi bisnis. Sehingga hadirlah namanya Baitul Tamwil. M-nya ini kebetulan M itu adalah miliknya kalau kita di Sumatera Barat ada namanya Baitul Tamwil Muhammadiyah Padang. Nah, jadi inilah yang membuat pergeseran fungsi yang dulunya BMT menjalankan dua fungsi, ada fungsi sosial, ada fungsi bisnis. Sekarang karena adanya undang-undang seperti ini menuntut harus koperasi atau harus PT, akhirnya BMT tidak lagi atau tidak lagi menggaungkan malnya, fungsi malnya, baitul malnya udah ditutup, dialihkan dengan hanya tamwilnya saja. Fungsi sosialnya menjadi hapus, kemudian sisalah fungsi bisnisnya. Maka kalau kalian datang ke BMT kampus, terus kalian misalnya kekurangan uang untuk bayar SPP, lakukan pembiayaan kepada BMT kampus, jangan bilang itu adalah pembiayaan sifatnya sosial. Karena kenapa? Sosialnya BMT sudah tidak ada. Paham? Paham yang saya sampaikan? Hah? Kenapa nggak bersuara? Saya nggak ngomong. Insya Allah. Nah, paham. Ya, fungsi sosialnya sudah tidak ada. Nah, maka untuk menjalankan fungsi bisnisnya ini, nah, untuk menjalankan fungsi bisnisnya BMT ini, maka BMT memiliki seragam atau serangkaian produk. Nah, tadi kita sudah nyinggung langsung KSPPS di sini, koperasi. Ya, disinilah akhirnya koperasi pun melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2013 itu sudah memilih jalur koperasi sendiri. Namanya cukup banyak, ada KSPPS. Sebelumnya namanya KJKS. Jadi untuk koperasi sendiri ada nama yang cukup banyak karena koperasi ketika dia syariah, maka penempelan syariahnya koperasi itu hanya pada koperasi yang bersifat simpan pinjam. Nah, secara umum saya gambarkan di sini. Koperasi secara umum dia punya beberapa jenis usahanya ya. Usaha koperasi itu berdasarkan usahanya ada koperasi simpan pinjam, ada koperasi produksi,
ada koperasi konsumsi, ada koperasi jasa namanya. Apa bedanya? Ini dari segi usaha ya. Kalau dari segi cakupan ya banyak lagi. Kalian bisa lihat nanti ada koperasi primer, ada koperasi sekunder. Itu cakupan usahanya. Kalau koperasi primer itu dia hanya satu usahanya. Kemudian koperasi primer itu hanya terdiri dari satu koperasi, anggotanya adalah orang perorangan. Sementara koperasi sekunder itu adalah koperasi eh, yang anggotanya koperasi-koperasi. Nah, jadi misalnya kita kalau di Sumatera Barat ini contohnya ada namanya koperasi, saya lupa, tapi ada di Padang, di belakang Olo itu kantornya. Itu adalah kumpulan koperasi-koperasi pegawai negeri Sumatera Barat. Jadi satu koperasi, anggotanya adalah koperasi-koperasi, itu namanya koperasi sekunder. Tapi kalau dia koperasi primer, satu koperasi, anggotanya adalah orang-orang yang menjadi anggota koperasi. Nah, itu. Jadi kalau koperasi sekunder, anggotanya adalah koperasi 1, koperasi 2, koperasi 3, koperasi 4. Kalau koperasi primer, anggotanya adalah si A, si B, si C, si D. Nah, itu bedanya antara keduanya. Dari sisi usaha, tadi koperasi ada koperasi simpan pinjam, ada produksi, ada konsumsi, ada jasa. Nah, pada posisi ini kita tahu bahwasanya ketika dia produksi, maka jualannya adalah barang-barang yang diproduksi sendiri. Ya, biasanya koperasi produksi ini dimanfaatkan oleh para petani. Misalnya koperasi petani padi, koperasi petani sawit, koperasi petani coklat misalnya atau kakao. Nah, ini adalah koperasi-koperasi yang sering melabelkan diri sebagai koperasi produksi. Di dalamnya itu adalah hasil produksi seluruh anggota dikumpulkan bersama-sama. Kemudian koperasi menunjuk orang sebagai pengurus, nanti pengurus memasarkan produk koperasi ke pihak lainnya. Kenapa ini dilakukan? Karena penting. Bagaimana pentingnya? Karena untuk menghindari petani-petani atau orang-orang dalam anggota koperasi itu dibodoh-bodohi oleh orang lain. Nah, misal dibodoh-bodohi itu maksud saya begini. Misalnya harga cabai sebetulnya hari ini di kota harganya 550.000 1 kilo. Tapi karena kita nggak ada akses ke kota, orang yang misalnya di distributor datang ke kampung-kampung nyari cabai. Nampaklah kalian lagi panen sama dia. Dia bilang, Bu, saya beli cabainya ya. Boleh Pak, boleh. Saya ambil semuanya gitu. Boleh. Berapa sekilo Pak? 20.000 katanya sama kita. Buat kita mungkin 20.000 udah banyak. Oh ya Pak, silakan bawa semuanya. Gitu. Tapi ternyata ketika dia bawa ke kota, dia jual dengan harga 50.000. Nah, ini namanya ada upaya dari orang-orang yang menghambat kita untuk mendapatkan informasi bagaimana di kota. Maka untuk menghindari itu terjadi, maka dibuatlah koperasi. Seluruh hasil produksi anggota koperasi dikumpulkan dalam koperasi itu sendiri. Nanti pihak koperasi atau petugas atau pengurus koperasi yang datang ke kota untuk membawanya. Mungkin petugas koperasi kalau datang ke kota, mungkin terjuallah cabai tadi atau hasil produksi tadi seharga 40.000 misalnya. Nah, inilah yang membuat koperasi produksi itu hadir dalam rangka melindungi anggota-anggotanya dari ketidakadilan harga. Itu koperasi produksi. Kemudian ada koperasi konsumsi. Nah, untuk koperasi konsumsi sendiri, ini adalah koperasi yang menjual atau yang menyediakan barang-barang untuk dikonsumsi. Jadi mungkin barang-barang untuk dikonsumsi itu misalnya Kopma kita, koperasi mahasiswa kita, itu adalah koperasi konsumsi. Karena dia jualan di sana, ada minimarket yang segala macam di sana, kemudian dia jualan. Itu namanya koperasi konsumsi, menyediakan beragam kebutuhan orang. Ya. Kemudian ada namanya koperasi jasa, ini ragam kebutuhan. Ini koperasi jasa. Kalau koperasi jasa, dia menyediakan jasa. Yang sering menggunakan koperasi jasa itu adalah contoh Kopatra. Lihat tahu kan Kopatra? Itu Kopatra. Nggak tahu Kopatra? Nggak orang sangkal. Hmm?
Kalau masuk kalian ke Febi itu mah raminya warna kuning di gerbang tuh. Tuh nemu tuh. Hmm? Apa namanya buat kalian? Hah? Nggak tahu loh. Nggak pernah ke Febi loh. Angkot, Bu. Apa namanya? Angkot. Kurang jelas. Nggak terdengar sama suara saya yang jauh kali. Apa namanya? Angkot, Bu. Angkot. Angkot. Angkot saja yang kalian tahu namanya. Coba tanya sama orang angkot tuh. Sebutan angkot untuk orang Sangka Kopa. Ya. Kalau kalian ke Jakarta ada namanya Kopaja. Ya. Kalau di Payakumbuh ada namanya Sago. Jadi karena kalau di Payakumbuh ada yang untuk Sago. Katanya. Kalau di Sangka itu kenalnya namanya Kopatra. Semuanya angkot. Angkutan kota. Salah pula kalau di Sangka bilang angkot. Angkot itu ada kepanjangannya ya. Angkot, angkutan kota. Kan kalian nggak di kota, tinggal kabupaten kan. Salah juga namanya angkot itu. Ya. Namanya kalau dibuat sangkar itu Kopatra. Yang kuning itu namanya Kopatra. Apa itu Kopatra? Koperasi Koperasi Pagaruyung Transport. Ya. Jadi Kopatra itu singkatan dari Koperasi Pagaruyung Transport. Jadi rata-rata dia menyediakan jasa itu atau koperasi jasa itu adalah di angkutan-angkutan umum. Kalau di Payakumbuh namanya Sago. Kenapa namanya Oto Sago? Karena nama koperasinya Koperasi Sago Mandiri. Jadi namanya Oto Sago kalau di Oto Sago kalau di Payakumbuh itu. Kalau orang naik angkutan misalnya dari pusat kota kemudian dia mau ke beberapa daerah di kota Payakumbuh itu namanya naik Oto Sago biasanya. Ya. Kemudian kalau di Jakarta itu banyak ya, ada Kopaja, banyak namanya. Kalau di kita namanya Kopatra. Itu adalah jasa. Nah, untuk yang tiga jenis ini, nah, tiga jenis produksi ini, tiga jenis produksi. Untuk yang tiga jenis usaha ini, dia tidak ada memiliki embel-embel syariah. Karena namanya jasa, ya tidak perlu ada label syariah di situ. Orang bayar sewa mobil, terus orang kita naik angkot, kemudian kita bayar, kan nggak perlu ada syariah, kan jasanya memang jasa itu sudah syariah gitu. Konsumsi kita belanja, nggak perlu juga ada unsur-unsur syariahnya, kecuali mungkin di situ jual barang-barang yang tidak halal. Tapi kan itu dijelaskan, ini nggak ada juga gitu. Terus di mana nempelnya koperasi syariah itu? Disinilah nempelnya koperasi syariah. Inilah nama yang saya katakan tadi. Dulu namanya adalah KJKS, Koperasi Jasa Keuangan Syariah. Sekarang berganti nama menjadi KPPS, Koperasi K, K, KSPPS. KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Itulah namanya hari ini. Nah, di koperasi sendiri pernah pada tahun 2012, tahun 2012, Undang-Undang Koperasi keluar Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 mengenai koperasi. Tapi ternyata pada tahun 2014 undang-undang ini dicabut, tak lagi dijalankan. Kenapa dicabut? Karena ternyata tidak sesuai dengan jiwa koperasi, tapi malah jiwanya adalah korporasi. Bedanya jauh. Kalau koperasi dari, oleh, dan untuk anggota. Kalau korporasi dari oleh, dan untuk yang punya uang. Jadi beda. Ya, kalau untuk dari, oleh, dan untuk yang punya uang, maka yang akan kaya adalah orang yang punya uang. Kalau koperasi, semua yang punya uang ataupun yang tidak punya uang, selama di anggota, maka kesejahteraannya sama. Oleh karena itu di 2014, Undang-Undang Nomor 17 tahun 2012 itu resmi dicabut. Kemudian dikembalikan kemana? Ke Undang-Undang Nomor 25 tahun 1992.
Dan sampai hari ini koperasi belum lagi menghadirkan undang-undang yang baru. Bayangkan, tahun 92 undang-undangnya ada, dibuat, itu adalah hasil revisi beberapa kali dari sejak koperasi itu ada. Sampai hari ini, 92 sampai 2023, sudah ada 31 tahun undang-undangnya belum pernah direvisi. Hanya turunannya berupa permen, ya, Permenkop, Peraturan Menteri Perkoperasian. Ah, itu yang ada yang keluar. Untuk apa? Membuat misalnya bicara tadi KSPPS, ada KJKS sebelumnya. Nah, ini Permenkop yang keluar, Peraturan Menteri Perkoperasian. Itu sajalah yang membuat koperasi dilindungi secara hukum di Indonesia, begitu juga BMT. Tapi BMT tadi terjadi kerancuan atau keambiguan ketika BMT diminta berbadan hukum pilih. Mau koperasi berarti BMT-nya harus koperasi. Kalau PT berarti BMT-nya seperti bank. Maka kalian boleh lihat nanti, ya. Tanyakan ke kampus itu, ke BMT kampus itu nanti tanyakan, ada tugas. Ingat ya, saya akan tagih tugasnya ini. Rekening BMT harus didapatkan. Kemudian tanyakan nanti kepada petugas BMT itu, kenapa BMT ini badan hukumnya PT? Nah, kira-kira jawabnya apa? Gitu ya. Nah, kemudian apa perbedaan badan hukum PT dengan badan hukum koperasi? Tanyakan. Inilah nanti yang akan kalian bawa sebagai pengetahuan umum kalian ketika kita bicara BMT dan koperasi. Karena secara undang-undang nomor 17 tahun, Undang-Undang nomor 1, ini dia ya. Undang-Undang nomor 1 tahun 2013 mengenai lembaga keuangan mikro syariah yang di dalamnya adalah koperasi, kemudian ada BMT juga ya, ada BMT. Nah, bentar. Ada koperasi, ada BMT di dalamnya. Maka pada prinsipnya kedua lembaga ini punya usaha yang sama. Nah, ya. Usaha koperasi dan BMT. Usahanya sama. Hanya saja objeknya menjadi berbeda. Apa objeknya? Kita lihat. Kalau untuk koperasi, dia punya namanya simpan pinjam. Karena ingat, koperasi syariah hanya ditempelkan pada simpan pinjam. Simpan pinjam pembiayaan. Nah, koperasi konsumsi nggak ada, koperasi konsumsi syariah nggak ada. Koperasi jasa syariah nggak ada. Ya, koperasi produksi syariah nggak ada. Tapi koperasi simpan pinjam mesti ada syariahnya ditempelkan di sana. Karena kenapa? Karena ibaratnya bank perlu ditempelkan bank logonya syariah di belakang karena dia bicara simpan pinjam. Maka ditempelkan syariah ke dalam bank itu. Begitu juga dengan BMT. Dinamakan dengan KSPPS, Koperasi Simpan Pinjam Pembiayaan Syariah. Apa yang membedakannya dengan BMT? Kalau di koperasi, ini yang ngasih simpan pinjam itu adalah anggotanya. Dari, oleh, dan untuk anggota. Kalau bukan anggota ya jangan pinjam pula koperasi. Kalau bukan anggota ya enggak bisa juga naruh uangnya di koperasi karena kamu bukan anggota. Nah, bentuk kewajiban anggota terhadap koperasi, dia akan membayarkan yang namanya simpanan pokok, simpanan wajib, dan ada namanya simpanan sukarela. SP, SW, SS. Besarnya simpanan pokok ini itu sama semua anggota. Inilah yang dikatakan tadi koperasi dari, oleh, dan untuk anggota. Kamu kaya punya uang miliaran. Kalau kamu masuk anggota koperasi, ya simpananmu sama dengan saya yang orang biasa saja. Kalau simpanan di koperasi itu hanya 100.000, maka punya pun kamu uang 100 miliar, itu nggak penting bagi koperasi sebagai simpanan pokok. Karena kenapa? Karena hakmu dengan hakku sama gitu. Makanya koperasi itu ada karena memang membuat penyetaraan antara seluruh anggota koperasi. Kemudian simpanan wajib. Nah, simpanan wajib ini memang tergantung kepada koperasinya. Karena kenapa di kampus kita sendiri misalnya di
di Koperasi Pegawai Negeri Syariah Al-Ikhlas itu ya, KPN Al-Ikhlas Batu Sangkar itu, simpanan wajib itu punya pola. Polanya apa? Jabatan. Nah, kalau jabatannya itu adalah rektor, maka simpanan wajibnya, kalau nggak salah saya itu sekitar 700 sampai 1 juta lah, saya lupa. Kalau dia dekan, ada simpanan wajibnya, lebih murah. Yang lebih murah itu siapa? Dosen biasa. Nggak mengantor, nggak menjabat, segala macam. Itu dosen biasa. Ada ukurannya, misalnya dari mulai 100.000 sampai 1 juta. Itu simpanan wajib. Lah kenapa Bu? Katanya tadi dari anggota oleh anggota untuk anggota. Kenapa sampai di simpanan wajib dia berbeda jumlah simpanannya? Nah, ini menunjukkan bahwasanya koperasi itu ingin dikembangkan dan dia butuh modal. Maka seorang pejabat tentu punya uang yang lebih banyak daripada orang yang biasa. Maka seorang pejabat dimintai kontribusinya lebih besar untuk meningkatkan koperasi ini. Begitu kalau di KPN Syariah Al-Ikhlas Batu Sangkar. Nah, simpanan wajib. Kemudian simpanan sukarela. Yang namanya sukarela ya ada, alhamdulillah. Kalau enggak juga enggak apa-apa. Ada sukarela. Nah, sukarela ini yang dikembangkan oleh koperasi ke dalam bentuk tabungan atau ke dalam bentuk deposito. Nah, disinilah di simpanan sukarela inilah koperasi ibaratnya sedang mencari dana. Gimana cara mencari dana? Dengan cara meminta atau membuka fasilitas tabungan dan deposito kepada anggota. Nah, tetap penekanannya adalah kepada anggota, tidak pada orang lain. Nah, bagaimana dengan BMT? BMT dia juga melaksanakan simpan pinjam. Kalau dia berbadan hukum koperasi, maka prinsipnya sama dengan ini. Simpanan pokok, simpanan wajib, simpanan sukarela hanya kepada anggotanya. Tapi kalau dia berbadan hukum PT, maka dia bagaikan bank atau bank mini. Boleh kepada masyarakat. Nah, itu bedanya antara BMT dengan koperasi. Dia boleh kepada masyarakat, BMT. Kalau koperasi, ya dia untuk anggotanya saja. Inilah enaknya kalau kita milih. Kalaupun nanti kalian misalnya, kalian mungkin lihat saya alumni perbankan ya, di senior saya sampai angkatan di atas saya gitu ya, itu rata-rata punya BMT 1. Saya lama di BMT Al Mabruk Batu Sangkar itu sejak tahun 2009 ya, saya tamat, saya wisuda, kemudian saya di BMT 2009, kemudian hanya sebagai staf operator lah ya, karena BMT itu dulu punya warnet, punya wartel, punya minimarketnya gitu. Nah, saya mengelola itu saja, tidak mengelola simpan pinjamnya. Kemudian di tahun 2011 manajernya berhenti dan saya diangkat jadi manajer itu. Nah, sejak 2011 itulah saya mengembangkan simpan pinjam pada BMT. Dan dari 2011 saya mengelola BMT itu dengan dana 114 juta dananya dikasih ke saya tahun 2014. Saya tinggalkan di 2009 itu dengan dana sebanyak 2,8 miliar. Jadi saya hanya butuh waktu 2011 ke 2019, 8 tahun ya. Saya hanya butuh waktu 8 tahun untuk merubah uang 100 juta menjadi 2,8 miliar. Begitulah kira-kira kerja saya ada di BMT itu. Tapi sampai hari ini berapa asetnya, nanti kalian datanglah ke BMT itu, cari tahu bagaimana bikin BMT. Nah, BMT di kampus itu pemegang sahamnya karena dia berperan hukum PT itu adalah dosen-dosen selingkup kampus. Kalau koperasi di kampus itu, KPN Al-Ikhlas Syariah itu, anggota koperasinya itu adalah seluruh dosen, PNS ataupun tidak, kemudian seluruh karyawan PNS ataupun tidak. Nah, itu anggotanya di dalam itu. Jadi targetnya beda. Dan karena dia melaksanakan simpan pinjam, maka BMT, nah di sini dia sama. BMT dan koperasi, dia sama dalam bentuk produknya.
Produk apa? Simpanan. Kemudian pembiayaan. Sama dia. Simpanan yang sama itu kalau di koperasi adalah simpanan sukarela. Kalau di BMT simpanan aja namanya. Kalau ini simpanan sukarela. Apa bentuknya? Kita lihat. Kalau tadi di bank atau di BMT ini dua-duanya ya, BMT dengan koperasi, keduanya sudah kita gabungkan di sini sekalian. Nah, kedua ini, maka bentuknya adalah kalau untuk BMT, maka kita melaksanakan simpanan berupa tabungan dan deposito. Kita tidak punya giro karena kita bukan bank. Dua bentuknya, tabungan dan deposito. Karena dia sama-sama syariah, maka tabungan dan deposito juga mengikuti ketentuan syariah. Tabungan menggunakan akad wadiah, deposito menggunakan akad mudharabah. Tahu beda wadiah dengan mudharabah? Harusnya kalau sudah mengulang sudah pasti tahu dong. Apalagi sudah semester 5. Apa bedanya wadiah? Saya tanya. Yang nyimak-nyimak, yang nggak nyimak-nyimak saya tunjuk. Haris Bakti. Ya. Minggu depan tolong rambutnya diperbaiki. Udah kayak orang jalanan aja kamu tuh. Ya. Apa bedanya wadiah dengan mudharabah? Wadiah itu apa? Apa Haris? Bentar, Bu. Wadiah. Wadiah apa? Haris mengulang mengambil baru di kelas ini atau gimana ini? Ngambil baru, Bu. Mengambil baru. Semester Baru, berapa? Bu. Semester berapa dulu mata kuliahku kalau semester 3 kan? Semester 2, Bu. Nah, semester 2 lah, ini semester 5, Wak. Apa itu wadiah? Enggak tahu. Nggak tahu, Bu. Hah? Fatma Juwita. Apa itu wadiah? Mute suaranya. Buka mikrofon kalian tuh. Apa itu wadiah? Hmm? Kok lama? Inilah yang membuat saya tuh kesal sama kalian tuh ya. Bu, Nabila bisa, Bu. Apa? Nabila, silakan. Apa tuh wadiah? Kalau akad wadiah itu kita tidak mempunyai kewajiban memberi bagi hasil kepada yang lainnya, Bu. Kenapa nggak ada kewajiban? Apa prinsipnya wadiah itu? Hmm? Apa prinsipnya wadiah? Ya, wadiah. Benar, kita nggak ada kewajiban. Kalau kita sebagai BMT atau sebagai koperasinya, kita nggak ada kewajiban ngasih apapun ke nasabahnya. Tapi kenapa bisa tidak ada kewajiban? Karena wadiah ini prinsipnya adalah titipan. Orang nitip kok. Mana pulang udah kasih untung. Dia titip sepeda motor. Nggak mungkin kan kita kasih pula isi minyak. Oh iya kamu nitip tadi ke saya nih, saya belikan minyaknya kan nggak mungkin. Mau kalian ngasih minyaknya? Mau? Mau ngisikan bensin motornya? Mau? Saya titip ya motor saya di sini. Terus nanti pas diambil, ini uang untuk beli bensinmu mau kasih? Mau nggak? Hmm? Tidak, Bu. Hah? Tidak, Bu. Mungkin nggak mau kan? Makanya dia nitip. Nggak ada kewajiban untuk ngasih sesuatu. Tapi beda halnya dengan mudharabah. Ya. Prinsip titipan ini dilengkapkan kepada tabungan karena sifatnya dia boleh diambil kapan saja. Makanya nggak ada ukuran kalau kita mau kasih orang keuntungan, hari ini dia taruh, besok diambil. Belum lagi uangnya diputar, tapi dia sudah ngambil lagi uangnya. Ya kan susah menghitung keuntungannya. Maka cenderung tabungan menggunakan akad wadiah. Kecuali ya ada tabungan itu menggunakan akad mudharabah juga.
Apa contohnya? Misalnya tabungan kurban. Kenapa bisa akad mudharabah di tabungan? Karena pola tabungannya adalah tabungan yang memiliki jangka waktu tertentu. Tabungan kurban. Dia diambilnya pada saat kurban saja nanti. Sekarang kita nabung, tugas kita ngisi terus. Nanti pas sudah kurban, diambil. Maka dia boleh diberlakukan sebagai tabungan mudharabah. Atau kalian nih mau nikah, nabung dari sekarang. Tabungan pernikahan. Berarti nanti kalau diambilnya kapan? Kalau sudah mau nikah, nabungnya dari sekarang. Itu namanya mudharabah. Nah, kalau dia di deposito, bedanya deposito mudharabah dengan tabungan mudharabah, ingat ya, tabungan itu selain wadiah ada juga ada mudharabah. Tapi bedanya dengan deposito adalah deposito mudharabah dia sekali masuk, ya, satu kali keluar. Maksudnya apa? Masuk awal bulan, akhir bulan dia selesai. Atau masuk awal tahun, akhir tahun dia selesai. Itu namanya deposito. Tapi kalau deposito mudharabah. Tapi kalau tabungan mudharabah, dia keluarnya aja kita tahu tuh. Kita tahu keluarnya nanti pas mau nikah misalnya. Maka sebelum nikah, kita boleh memasukkan berapa kali. Nabung 1000 kali pun banyaknya ke bank itu atau ke BMT itu nggak ada masalah. Beda dengan deposito. Deposito itu jelas di awal jumlahnya. Sekali masuk, saya deposito 1 miliar. Taruh uangnya ke bank, 1 miliar langsung dibawa. Nanti setelah 1 bulan diambil uangnya. Itu namanya deposito. Tapi kalau tabungan mudharabah, nanti keluarnya aja kita tahu nih. Keluar nanti saat saya nikah. Sebelum menikah, sepanjang saya belum menikah, maka saya isi terus uang saya. Saya nabung terus. Ada uang 100.000 tabung. Ada uang 1 juta tabung. Nggak ada ketentuan berapa. Inilah yang membedakan antara tabungan wadiah dengan mudharabah. Dan itu berlaku di BMT dan koperasi. Paham? Bedanya? Paham? Ya, jangan lama-lama kali menjawab saya. Kayak bisu aja kalian. Paham, Bu. Paham ya? Nah, itu dari segi simpanan. Ini dia, simpanan. Ada bentuk lain yang dikembangkan? Sebetulnya penamaan saja. Kayak tadi saya bilang, tabungan mahasiswa, tabungan umum. Tapi pada prinsipnya, yang namanya simpanan, nah ini dua ini simpanan namanya, ini ada akadnya wadiah, ada mudharabah. Itu dua akad. Kemudian bagaimana dengan pola pembiayaan? Kita lihat yang pembiayaan yang ini. Pembiayaan pada BMT maupun koperasi, okay, ya. Pembiayaan pada BMT nah, atau koperasi, dia juga sama polanya. Bagaimana pola pembiayaannya? Pembiayaan itu dikelompokkan pada beberapa kategori, pada beberapa jenis. Berdasarkan apa? Akadnya. Akad pembiayaan saya nggak tahu semester 5 harusnya sudah belajar ya, tapi nggak tahu di mata kuliah apa karena MBS ya. Kalau anak perbankan sudah banyak belajar, tapi anak MBS mungkin di sini aja ya. Nah, di akad pada pembiayaan BMT dan koperasi ini, dia dikelompokkan ke dalam 4. 1, jual beli. Yang kedua, akadnya karena kita bicara syariah ya. Yang kedua, akadnya adalah jasa. Ya. Yang ketiga adalah kerjasama. Yang keempat ada tolong-menolong. Nah, dalam istilah fikihnya, kalau jual beli, ada orang bilang ada disebutkan dengan bilangnya adalah ba'i atau buyok dalam bahasa Arabnya. Jasa orang kenal dengan nama ijaroh. Ya. Kemudian kerjasama diistilahkan dengan syirkah. Tolong-menolong diistilahkan dengan qard atau kirat. Di jual beli sendiri ada beberapa macam jual beli. Apa itu? Pertama, ada namanya murabahah. Jual beli
yang diketahui harga pokoknya plus keuntungannya. Saya jual ini, nah nih, saya jual ini kepada kalian. Saya beli dulu pokoknya adalah 2,5 juta. Saya jual kepada kalian 3 juta. Maka saya untung karena jual beli ini sebanyak 500.000. Itu namanya murabahah. Paham? Paham ya? Murabahah jual beli yang diketahui pokok dan keuntungannya. Oh, persoalan dibayarnya cicilan atau segala macam itu namanya mekanisme pada lembaga keuangan. Tapi yang pasti murabahah adalah jual beli yang pokoknya diketahui plus marginnya diketahui. Ada lagi namanya salam. Jual beli salam itu adalah jual beli yang dimana dia sama, pokoknya diketahui, marginnya diketahui, hanya dia dibayar di muka. Salam ini istilahnya juga adalah pesanan. Ya, pesanan. Jadi dia dibayar di muka. Misalnya begini. Kalau ibaratnya kita, sebetulnya kalian sudah sering melakukan pesanan sih. Ya, beli barang di Shopee online sering kan? Sering kan? Nah, lebih banyak COD atau lebih banyak bayar duluan? Banyak COD, Bu. COD ya? Kalau kalian bayar di muka, itu namanya salam. Tapi kalau kalian COD, itu namanya istisna. Ya, jadi di agama itu ada semuanya diatur, tinggal kalian lagi menerapkannya. Kalau bayar di awal, namanya salam. Kalau bayar belakangan atau COD, namanya istisna dalam syariah. Semuanya jual beli. Dilakukan pada BMT dan koperasi, dilakukan. Cuman lebih banyak dilakukan itu adalah yang murabahah. Bank sendiri masih mempopulerkan menggunakan murabahah. Ada salam, ada istisna, ada tapi jarang. Salam biasanya adalah pembiayaan untuk memodali petani. Misalnya caranya kalau untuk salam itu misalnya gini. Ada petani sawah, petani padi. Dia butuh beli bibit, beli pupuk, menggarap sawah segala macam. Kemudian dihitunglah beli bibit, beli pupuk, menggarap sawahnya. Ternyata harga bibit pupuk segala macamnya itu adalah 10 juta misalnya. Kemudian orang bank dia mengkonversi 10 juta itu, dia tengah membeli hasil padi petani tadi itu seharga 10 juta. Padinya belum nampak, tapi dipesan. Gimana pesannya? Di bulan sekian, tolong sediakan saya padi ini uangnya saya bayar sekarang 10 juta. Salam namanya. Oleh petani, uang itu digunakan nanti beli bibit, menggarap sawah, sampai nanti dia panen, maka seharga 10 juta diberikan kepada bank atau lembaga keuangan. Itu namanya salam. Kalau istisna itu cenderung itu adalah jual beli rumah. Kita mau KPR kepada bank. Rumah. Uang kita 100 juta, rumahnya 1 miliar. Rumahnya pun belum ada. Terus bilang sama bang, bang bangunin saya rumah dong gitu ya. Oh boleh kata bang. Berapa uangmu ada? 100 juta. Serahkan dulu 100 jutanya. Nanti 900-nya kamu cicil selama saya membangun rumahmu. Selesai rumah, maka selesai cicilannya. Itulah dinamakan dengan istisna. Jadi kalau salam harus bayar di depan, istisna boleh di depan, di tengah, dan di belakang. Maka COD tadi termasuk bagian istisna. Karena boleh belakangan. Saya butuh rumah nih bang, bikinkan saya rumah. Kata bang, 1 tahun. Oke, setelah 1 tahun nanti rumah selesai, saya akan bayar semuanya rumah itu. Harganya berapa? 1 miliar misalnya. Jadi setelah 1 tahun nanti 1 miliar diserahkan. Itu namanya istisna. Jadi ketiga hal itu ada pada bank syariah, cuma jarang digunakan. Yang populer adalah murabahah. Kemudian ijaroh. Jasa. Ijaroh ada 2. Ada ijaroh murni, ada ijaroh muntahiyah bitamlik atau dikenal dengan istilah IMBT. Ijaroh murni ini adalah
ijaroh yang pada umumnya. Apa pada umumnya itu? Kamu sewa, besok kamu kembalikan. Habis masa sewamu, barangmu kamu kembalikan. Makanya dinamakan dengan ijaroh murni. Ada pada koperasi dilakukan? Ada. Ada pada BMT? Ada. Contohnya, nasabah atau anggota butuh kontrakan untuk ditinggali. Maka dia datang ke BMT atau datang ke koperasi untuk dibantu mengontrak rumah tersebut. Pak, saya butuh rumah. Rumahnya ada di sana. Kontrakannya 10 juta. Saya nggak ada uang untuk melunasinya. Tolong sewakan rumah itu untuk saya. Nanti rumah itu saya sewa ke Bapak dengan cara menyicil. Nah, itulah ilustrasi bagaimana sewa atau ijaroh murni ada di koperasi dan di BMT. Kalau IMBT, Ijarah Muntahiyah Bitamlik, ini nanti kita belajar leasing untuk IMBT ya. IMBT sesuai dengan namanya, Ijarah Muntahiyah Bitamlik, yaitu sewa yang dimana akhir masa sewa terjadi perpindahan kepemilikan. Maka ketika itu terjadi, tugasnya adalah kita di IMBT itu adalah ijarohnya selesai dulu, baru nanti dilakukan perpindahan kepemilikan. Mungkin dengan cara dihibahkan, mungkin dengan cara diperjualbelikan. Itu namanya IMBT. Sering juga akad IMBT dilakukan untuk sewa rumah atau kredit KPR. Ya, kenapa? Ya, sewa aja dulu. Maka misalnya kalau kamu mau bikin KPR dengan bank, sewa setiap bulan itu ibaratnya bayar sewa. Nanti setelah 10 tahun, maka lakukan BT-nya, ya. Bitamliknya lakukan perpindahan kepemilikan. Gimana caranya? Dihibahkan. Bank kasih rumah yang sudah 10 tahun tadi dibayar itu dikasihkan kepada kita. Nah, itu namanya IMBT. Ada dilakukan? Ada. Dua-duanya dilakukan kalau ijaroh. Kalau untuk BMT dan koperasi, sering hanya ijaroh murni, belum sampai kepada IMBT. Kenapa? Karena uangnya sedikit. BMT dan koperasi uangnya sedikit, jadi belum bisa IMBT. Nggak tahu kalau koperasi KPN ya, kalau koperasi pegawai negeri yang ada di kampus kita itu saya nggak tahu. Tapi asetnya sudah di 15 miliar. Harusnya bisa lah untuk IMBT ya. Tapi saya nggak tahu udah ada IMBT atau belum di sana. Tapi pada prinsipnya ijaroh dan IMBT, ijaroh murni dan IMBT itu sama-sama bisa dilakukan. Kemudian yang ketiga adalah sirkah. Nah, di sirkah ini kita yang cukup panjang. Kenapa? Di sirkah ini ada cukup banyak produk sirkah yang dilakukan oleh bank. Ada namanya, sirkahnya itu adalah mudharabah. Nah, ya. Ada namanya sirkahnya itu adalah musyarakah. Ada sirkahnya itu adalah muzaroah. Ada sirkahnya itu namanya musakoh. Apakah dia berbeda? Pasti dia berbeda. Konsep sirkah adalah kerjasama. Maka ketika dia mudharabah, maka kerjasamanya adalah 100% dananya milik BMT atau koperasi. Itu namanya sirkah mudharabah. Ya. Terus nasabah ngapain, Bu? Nasabah bertugas sebagai pengelola. Ya. Nasabah jadi pengelola. Inilah dalam istilah mudharabah kita kenal dengan nama pemilik dana adalah sahibul mal, nasabah atau pengelola dana adalah mudharib. Jadi ada istilah sahibul mal, ada istilah mudharib. Di mudharabah, sahibul malnya adalah BMT, mudharibnya adalah nasabah untuk pembiayaan. Nah, bagaimana dengan musyarakah? Musyarakah itu adalah dana modal itu 50-50. Nah, 50% dengan nasabah. Jadi sahibul malnya itu berdua. Siapa sahibul malnya itu? Ada nasabah, ada BMT, ada koperasi. Ini miliknya koperasi atau BMT.
Ini miliknya nasabah atau anggota. Nah, tuh bedanya, sirkah. Kalau muzaroah dan musakoh, keduanya ini adalah kerjasama bidang pertanian. Muzaroah adalah, ya, kalau muzaroah itu tanahnya saja milik si pengelola atau milik anggota, bibitnya, pupuknya, segala macamnya itu diberikan oleh BMT atau koperasi. Itu untuk muzaroah. Kalau musakoh, berbagi dia di antara tanah dan bibitnya. Misalnya tanahnya milik penggarap, bibitnya milik penggarap, tapi biaya-biayanya milik koperasi atau BMT. Itu namanya musakoh. Tapi pada intinya kedua ini adalah kerjasama bidang pertanian. Inilah untuk syirkah. Jadi dia punya jenis sendiri. Kita sudah mengenal dijual beli, ada murabahah, salam istisna. Ada tiga istilah. Semua istilah ini harus dihafal, harus ingat, harus tahu dia kemana. Karena lulusan Fakultas Ekonomi, LKS itu Lembaga Keuangan Syariah itu adalah mata kuliah wajib fakultas. Seluruh mahasiswa di Fakultas Ekonomi dan Bisnis wajib belajar ini. Itu penciri kita dibandingkan dengan fakultas lain yang ada di luaran sana. Ya, Lembaga Keuangan Syariah. Jadi istilah-istilah ini harus hafal. Bai, jual beli, ada murabahah, ada salam, ada istisna. Ijarah, ada ijarah murni, ada IMBT, ijarah muntahiyah bitamlik. Sirkah, ada 4. Ada mudarobah, ada musyarakah, ada muzaraah, ada musakoh. Ya, harus bisa membedakannya. Karena saya pastikan soal ini ada di kuis saya. Ya. Kemudian terakhir adalah kart. Kita kenal dengan istilah kirat, juga ada orang nyebut. Ini kart. Kart ini adalah pinjaman kebajikan. Karena akadnya adalah tolong menolong. Ya, tolong menolong. Karena dia adalah akad tolong menolong atau untuk kebajikan, maka BMT atau koperasi tidak boleh mengambil keuntungan di dalamnya. Karena sesuai dengan kaidah fikihnya, kullu qardin jara manfaah fahuwa riba. Setiap pinjam meminjam yang mendatangkan manfaat itu adalah riba. Maka kard itu adalah pinjam meminjam murni yang sebetulnya akad dasarnya adalah tolong menolong. Maka ketika kita menolong orang, jangan mengharapkan balasannya. Karena kalau mengharapkan imbalan, apalagi ditetapkan di awal, itu jatuh dia kepada riba. Konsep tolong menolongnya jadi hilang. Maka kard, adakah BMT dan koperasi melaksanakan kard? Ada, tapi tidak dipublis. Karena kenapa? Kard itu tidak menggunakan dana simpanan Anda, dana simpanan kita di koperasi, melainkan menggunakan dana sosial. Inilah juga yang sering membuat Baitul Mal itu bisa menjalankan fungsi malnya itu karena ada pembiayaan kard di dalamnya. Tapi perkembangan hari ini pembiayaan kard pun mulai ditinggalkan karena rata-rata ketika saya bantu orang nggak niat tuh memulangkan bantuan saya gitu ya. Saya pinjamkan uang 10 juta, kemudian dia nggak berniat untuk mengembalikan pinjaman tersebut ya. Maka BMT dan koperasi ya ngapain juga memelihara produk itu kalau ternyata tidak menguntungkan sama sekali. Maka card itu sendiri fungsi sosialnya dalam BMT itu mulai dihilangkan sehingga yang tersisa hanya ada baitul tamwil. Nah, inilah beda antara keseluruhan ya. Nih, beda antara keseluruhan produk ini. Ya. Kemudian khusus penekanan mudharabah. Karena mudharabah dia ada di dua sisi. Ini dia ya. Ada di simpanan, ada di pembiayaan. Maka posisinya pada BMT atau koperasi sini ya. Kalau dia simpanan, ini untuk mudharabah ya. Ingat skema ini nih. Kalau untuk skema ini, nah, kalau untuk simpanan, maka kalau dia mudharabah,
nasabah penyimpan atau penabung atau anggota itu menjadi sohibul mal, pemegang dananya. Bentar, saya rapikan kalau kalian mau catat. Ya, sohibul mal. Ini adalah nasabah penyimpan. Sementara BMT-nya itu berfungsi sebagai mudorib, pengelola dananya. Nasabah yang menyimpan, ingat, karena mudoroba itu ada dua sisi, ada di sisi simpanan, ada di sisi simpanan di sini, ada dia di sisi pembiayaan. Nah, kalau di sisi simpanan, maka nasabah yang menyimpan itu adalah sohibul mal, BMT adalah mudoribnya. Kalau di sisi pembiayaan, maka BMT adalah sohibul malnya dan nasabah. Nah, nasabah yang berutang nih ya, nasabah yang meminjam, yang pembiayaan itu adalah mudoribnya. Sudah bisa membedakan mudharabah di dua sisi, simpanan dan pembiayaan? Sudah? Bisa membedakannya? Bisa ya? Coba Taufik dijelaskan lagi, siapa yang menjadi sohibul mal dan mudharib di simpanan? Buka mikrofonnya, saya nggak dengar. Cepat, cepat. Masih ada di sini, cepat. Di produk simpanan, akad mudharabah, siapa yang jadi sohibul mal dan mudharibnya? Muhasabahnya, Bu. Siapa? Muhasabahnya, Bu. Saya nggak ada nyebut bank di situ. Tulisan saya pun nggak ada bank di sini. Loh, kok bank pula disebut? Kita belajarnya BMT dan koperasi. Malah bank pula. Muhasabah, Bu. Sohibul malnya siapa? Hmm? Muhasabah, Bu. Nasabah. BMT koperasinya sebagai apa? Sebagai mudoriknya, Bu. Siapa mudharib itu? Apa artinya mudharib itu? Hah? Agakan. Ya, Coba mudharabah dari segi simpanan. Siapa sohibul mal, siapa mudharibnya? Dengar saya agakan. Bu. Suara Nah, itu putus-putus sedikit, Bu. Dengar, Bu. apa yang putus-putus saya nih? Itulah alasan kalian tuh kalau udah kuliah online ini. Terus putus lah, inilah segala macam lah. Sekarang jawab pertanyaan saya itu. Di pembiayaan mudharabah itu, kalau dari segi di akad mudharabah itu, kalau dari segi penyimpan, siapa yang menjadi sohibul malnya dan siapa yang menjadi mudharibnya? Nasabahnya, Bu. Nasabahnya siapa? Jawab lebih baik. Nasabah sebagai ini, Bu. Gitu. Pertanyaan saya dua, jawabnya cuma nasabahnya, Bu. Apa nasabahnya? Jadi apa nasabahnya? Nasabahnya sebagai sohibul Terus, mal dan BMT sebagai mudorib, Bu. mudharib itu apa artinya tadi? Mudorib. Arti mudharib. Pengelola Nah, pengelola dana. Sohibul mal apa? pemberi dana, Bu. Nah, pemilik dana atau pemilik dana. Jufri, kalau di sisi pembiayaan mudharabah, siapa sohibul malnya?
Nggak galak Ibu Saudara Jufri. Jawab pertanyaan Ibu kah? Apa? Di sisi nasabah pembiayaan. Siapa? Saibul Malnya. Hah? Anyuik lah kalian lah, tidak sering anyuik lah. Selama aku keluar kuliah dari tadi, isinya nak dua jalan. Sylvie, di sisi pembiayaan, siapa yang jadi Saibul Mal? Dengar saya ngomong nggak, Sylvie? Dengar, Bu. Siapa yang jadi pembiayaan Saibul Malnya kalau di sisi pembiayaan mudharabah? Mutiara? Iya, Bu. Ya. Kalau dari sisi Sohibul Malnya itu ada BMT, Bu. Yang Ah, dari Mudoribnya itu ada nasabah, Bu. bisa membedakan antara Bisa. simpanan dan pembiayaan kalau sama-sama menggunakan mudharabah akadnya? Insya Allah, Bu. Oke. Itu adalah poin penting dari materi kita hari ini yang cukup banyak nih saya coret-coret. Nah, udah berapa layar nih? Layar saya nih, saya tulis dari tadi, ya. Dan kedua lembaga keuangan ini kalian ada tugas. Tugasnya langsung datang ke lembaganya, lakukan transaksi, lakukan wawancara singkat dengan orang itu untuk mengetahui BMT dan koperasi. Bikin laporannya personal, ya. Bikin laporannya personal, menanyakan apa, dan saya tidak menginginkan laporannya itu sama hasilnya dengan yang lain. Ya, nyontek aja sama tulisannya nggak ada. Silakan laporannya dibuat secara pribadi untuk BMT dan koperasi. Kalau BMT, kalau tidak pun ke kampus kita, kalian untuk mencari tahu bagaimana BMT tidak apa-apa. Tapi kalau bisa ada BMT karena satu-satunya BMT yang berbadan hukum PT di Tanah Datar atau di Sumbar ini hanya BMT Al Mabruk Batu Sangkar, itu miliknya kampus. Atau BMT dekat kampus juga ada, namanya BMT Al Makmur Supanjang juga ada, itu badan hukumnya adalah koperasi. Boleh, tapi kalian akan tahu membedakannya apa itu BMT badan hukum PT dengan BMT badan hukum koperasi. Begitu juga dengan koperasi. Koperasi kalau mau ke kopmanya silakan, itu koperasi konsumsi, tapi saya harap karena kita bicara koperasi syariah, itu adalah koperasi simpan pinjam pembiayaan syariah. Kalau di kampus, kalau di daerah Tanah Datar itu yang paling dekat koperasi simpan pinjam pembiayaan syariahnya ada KPN Syariah Aliklas Batu Sangkar, Koperasi Pegawai Negeri Syariah Aliklas Batu Sangkar. Kalau mau duanya dekat-dekat, di kampus satu itu dekat ATM itu berhadapan-hadapan pintunya. Koperasi di depannya, di koperasi sebelah kanan, BMT sebelah kiri. Tinggal masuk aja keduanya, nanya bagaimana pola akadnya. Buatkan laporannya, ya. Nanti sampaikan ke saya. Kita akan kumpulkan laporannya. Saya akan kirimkan link drive-nya untuk kalian masukkan laporannya ke sana. Bisa dipahami? Bisa? Bisa. Bu. Insya Selain Allah, Bu. laporannya, kalian juga akan mengerjakan kuis nantinya untuk bisa memahami materi ini. Dan nanti video ini akan saya share untuk bisa kalian simak kembali seluruh materinya. Saya kasih waktu 1 minggu untuk bisa belajar materi ini karena saya habis ini berangkat, mungkin video ini tidak akan bisa di-upload sesegera mungkin baru bisa ngupload nanti di hari Minggu ya. Jadi ada waktu belajar beberapa hari untuk bisa mengulang dan beberapa hari ke depan mulai dari hari ini silakan langsung praktek ke lapangannya, mencari tahu informasi seperti apa praktek di BMT dan di koperasi terkait pelaksanaan operasional lembaga keuangan syariah yang ada di dekat kita itu. Oke, bisa dipahami? Ya, Bu. Oke, mungkin demikian saja kuliah kita hari ini. Sudah 1,5 jam. Kedepannya saya sampaikan, hari ini hanya ada 11 orang yang masuk.
sisanya nggak ada. Dan saya orangnya tega ya. Sekali lagi saya orangnya tega. Kalau tidak lulus, saya tetap akan kasih tidak lulus nilainya. Buat saya nilai D, nilai E itu biasa. Jadi jangan ada yang bercita-cita dari sekarang untuk dapat nilai D. Karena nggak ikut aja kalian beberapa kuliah saya kasih nilai D. Ya, apalagi tugas yang nggak diselesaikan. Ingat, saya penekanan sama kalian adalah kelas ini kalian yang minta, bukan ada dalam jadwal yang sesungguhnya kampus punya. Kampus kasih kasihan ke kalian. Gara-gara apa? Gara-gara kalian belum ngambil. Mata kuliahnya udah nggak ada, atau mata kuliahnya udah dipisah, dilebur, atau ditambah SKS-nya. Nanti kebebanan kalian maka kita kasih mata kuliah ini dibukakan. Jadi seriuslah, karena kalau ngulang nggak ada lagi kelas selanjutnya. SKS-nya pasti akan dirubah. Oke? Bisa dipahami? Oke. Bisa, Bu. Kita tutup kuliah sama-sama baca hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ketemu lagi di pekan depan. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.